Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Sudah sering kali saya sampaikan bahwa warisan yang terbesar dari leluhur kita adalah spiritual. Dan di dalam spiritual itu ada praktek-praktek spiritual, dan salah satu praktek spiritual yang luar biasa yang ditinggalkan leluhur kita adalah meditasi kuantum atau sasyahidan. Di dalam video yang lalu telah saya sampaikan tentang titik api yang ada di dalam diri manusia, yang menjadikan darah dan menjadikan nafsu amarah bagi manusia itu sendiri. Lalu apa guna dan manfaatnya apabila tangan kita, alif lam ha ini, ditempelkan ke dalam kening kita? Selain untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di kepala, leher, stres, vertigo, depresi, sakit gigi, sakit gusi, radang tenggorokan, mata, katarak, dan lain sebagainya, segala penyakit yang ada di dalam kepala ini dan leher ini, insya Allah akan kembali membaik seiring dengan semakin menurunnya, semakin netralnya nafsu amarah yang ada di dalam diri manusia. Di samping itu bermanfaat untuk mengontrol kejiwaan kita yang suka tinggi hati, yang egois, yang suka dipuji, yang sombong, yang penuh keakuan. Segala sesuatu yang diperbuat selalu memikirkan tentang untung dan rugi, tentang guna dan manfaat, jauh daripada rasa ikhlas, jauh daripada rasa ridho, dan jauh dari perbuatan yang nilainya ibadah kepada Allah maupun berbagi dan mengabdi kepada sesamanya. Di samping itu meditasi unsur api dengan menempelkan jempol ke dalam kening ini adalah menghindari hal-hal yang buruk yang datang kepada diri kita, keadaan-keadaan buruk, keadaan-keadaan yang buruk yang bisa menutupi jodoh, menutupi rezeki kita, menjauhkan kita dari segala sesuatu yang bersifat baik, menjauhkan kita dari sesuatu yang bersifat mudah, menjauhkan kita dari sesuatu yang bersifat merugikan bagi kita. Dengan meditasi unsur api ini, niscaya segala sesuatu di luar diri kita menjadi adem, menjadi tenang, menjadi nyaman. Kenyamanan yang datang kepada diri kita, keteduhan yang datang kepada diri kita, kemudahan yang datang kepada diri kita, semuanya itu disebabkan oleh unsur api yang mulai netral, yang mulai seimbang di dalam diri kita, sehingga hati kita, perasaan kita, pikiran kita itu menjadi adem, menjadi tentrem, menjadi sejuk, menjadi lembut, sehingga yang datang dari luar ke dalam kehidupan kita itu kadarnya sama dengan apa-apa yang ada di dalam diri kita. Apabila kita menggali lebih dalam dan kita sudah terbiasa untuk meditasi unsur api ini, maka alam kemanusiaan akan terjaga
alam manusianya akan terjaga. Apa saja alam manusia itu? Batang tubuhnya terjaga dari segala penyakit, jiwanya terjaga dari sesuatu yang membebaninya, dari sesuatu yang mempersulitnya, dari sesuatu yang membuat dia susah, melihat hatinya terluka, melihat jiwanya tersakiti, dan lain sebagainya. Apalagi alam manusia, rezekinya, kesehatannya, uangnya, hartanya, anak istri, keluarganya, kerabatnya, pekerjaannya, semuanya menjadi terjaga. Karena dengan adanya unsur api yang ada di dalam dirinya sudah semakin lembut, sudah semakin netral, maka alam ini pun akan datang dan melayani diri seseorang tersebut dengan hawa yang adem, hawa yang menyenangkan, hawa yang menenteramkan. Kehidupan manusia itu sering rusak karena emosinya, karena egonya, karena keakuannya, dan itu disebabkan oleh tidak netralnya, cenderung dominannya, cenderung liarnya unsur api yang ada di dalam diri manusia, sehingga membakar dirinya sendiri, membakar keluarganya, membakar orang-orang di sekitar dia, dan membakar siapapun yang bertemu dengan dirinya. Ini kelihatan simpel, tetapi efeknya luar biasa. Dan apapun yang saya sampaikan, ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang fundamental di dalam kehidupan manusia untuk mencapai manusia seutuhnya yang tidak kekurangan suatu apapun, karena kejadiannya, asal kejadiannya telah dicukupi dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan manusia itu menjadi rusak karena cenderung dominannya, cenderung membesarnya unsur api yang ada di dalam diri manusia, sehingga membakar kesempurnaan manusia, sehingga merasa kurang, merasa sulit, merasa sukar kehidupannya, merasa buntu segala urusannya. Semuanya itu tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain, kecuali unsur di dalam dirinya itu lebih dominan. Kita seringkali diajarkan di dalam masyarakat kita, apabila kita mengalami sebuah kesulitan, kita terbiasa diajarkan untuk mencari jalan keluar diri kita. Kita cari masalahnya apa, kita cari penyebabnya apa. Tetapi yang kita cari itu adalah penyebab yang dari luar, masalah yang dari luar, sehingga kita sering menyalahkan, berburuk sangka kepada sesuatu di luar diri kita. Kita lupa bahwa semua masalah yang timbul di dalam kehidupan kita itu tidak lain karena apa-apa yang ada di dalam diri kita. Dimanapun kita sering dimarahin orang, dan alam pun seakan-akan marah dengan diri kita. Apa tanda-tanda alam dan keadaan itu marah kepada diri kita? Salah satu tanda-tandanya adalah apabila segala sesuatu itu membuat diri kita marah. Karena untuk memberitahukan bahwa alam itu marah kepada diri kita, kita tidak paham dengan bahasa mereka. Maka jalan satu-satunya untuk mengingatkan bahwa alam itu marah kepada diri kita adalah diri kita marah dengan alam tersebut. Seakan-akan hidup kita dipersulit, seakan-akan pekerjaan kita dibuat rugi, dibuat hancur. Segala usaha yang kita tempuh, kita mencari jalan keluar kemanapun,
Dan sampai dimanapun yang kita temukan adalah kebuntuan dan keputusasaan, sehingga kita jengkel kepada keadaan, menyalahkan sesuatu di luar diri kita, dan merenungi nasib kita yang berada di dalam duka lara. Maka meditasi unsur api ini adalah memelihara semua hajat manusia, alam insan, alam kemanusiaan ini, agar tidak terbakar oleh api, agar tidak terbakar oleh keadaan di luar diri kita, dan tidak terbakar oleh keadaan di dalam diri kita. Dengan meditasi menetralkan api yang ada di dalam kening kita, maka suhu badan kita menjadi dingin, pikiran kita menjadi dingin, emosi kita menjadi dingin, hidup kita terasa slow, tanpa harus kita bersusah payah untuk mendinginkan, untuk menetralkan. Cukup dengan satu langkah saja. Ini memang terlihat mudah, dan karena begitu mudahnya sehingga seakan-akan semua masalah itu begitu mudah. Untuk menemukan jalan keluar, semua penyakit akan menemukan obat yang begitu mudah. Tetapi sangat sedikit orang yang menghargainya. Banyak orang menganggap bahwa sesuatu yang mudah itu seperti sampah, sehingga sangat sedikit yang mau mengambilnya, mau mengaisnya. Dan mereka pada umumnya menilai bahwa sesuatu yang mahal itu harus dibeli dengan mahal. Harap diketahui bahwa apapun yang saya sampaikan ini adalah bersifat free dan gratis. Siapa saja yang tertarik hatinya, yang menyaksikan video-video saya, bisa mengamalkannya. Kenapa saya buat free? Kenapa harus saya gratiskan? Karena menjaga khasiat, menjaga karomah, menjaga kualitas daripada apa-apa yang saya sampaikan di dalam video ini, agar saudaraku semua menjadi sehat, saudaraku semua menjadi berlimpah rezekinya, saudaraku semua menemukan kebahagiaan, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam diri sendiri, di dalam keluarga, di dalam bangsa dan negara, dan di dalam beragama itu sendiri, sehingga kebahagiaan itu mampu dibawa nanti di akhirat kelak. Banyak sekali yang bertanya, kenapa Ustadz menyampaikan meditasi kuantum ini yang begitu dahsyat? Contohnya, saya pernah mengalami sakit jantung dan mau dicangkok jantung serta dioperasi di Cina. Tapi begitu saya mempraktekkan meditasi kuantum hampir 2 minggu, dan alhamdulillah jantung saya yang bocor itu sudah perlahan-perlahan kembali sembuh, dan saya sudah bisa beraktivitas seperti biasanya, tidak jadi dioperasi di Cina. Padahal ilmu yang Ustadz sampaikan ini, khususnya tentang meditasi itu, apabila dibeli luar biasa mahalnya. Tapi kenapa Ustadz begitu ikhlas, begitu mau meluangkan waktu merekam video, mengedit video, mengupload video, agar kami ini bisa menemukan obat dan jalan keluar dari setiap masalah melalui meditasi kuantum sebagai jalan untuk membuka diri dan membuka cahaya ilahi di dalam diri. Dan jawaban saya adalah, saya diciptakan oleh Allah yang Maha Kaya. Masa saya mempermalukan Allah dengan menukar apapun yang
saya sampaikan ini, ujung-ujungnya pun apa yang saya sampaikan ini juga dari Allah, meskipun dengan restu para leluhur kita. Jadi saya tidak mengurangi maha kayanya Allah dengan memperjualbelikan ilmu, karena saya diciptakan oleh yang maha kaya. Niscaya apabila saya berjuang untuk bermanfaat bagi orang lain, saya mampu mengakses kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbagi, untuk memberi, untuk merengkuh, untuk mengantarkan ke tempat, ke hati sahabatku semua dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang mudah, sehingga sahabatku semua, saudaraku semua menemukan jalan kesempurnaan kembali sebagaimana asal kejadian diri daripada diri kita, asal kejadian diri daripada manusia, yaitu Nur Muhammad. Cukup sekian, semoga manfaat. Marilah kita saling berjuang untuk lebih bermanfaat bagi orang lain. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.